Ini Sat, eh, mungkin kaidahnya saya lupa. Jadi intinya orang yang itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu. Banyak bagi orang banyak. Ada tuh kata kalimat itu ya, ingat ya. Iya, iya. Maksud pernah kalau saya jadi orang jargon seperti itu apa itu hadis apa ini aja kata-kata saya nggak tahu, ada yang menyampaikan wah kita orang yang baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak orang lain kan. Nah itu. Nah ini ada saya pernah diskusi dengan seorang yang begitu gencar tadi mencari harta segala macam. Yang penting dia bisa apa namanya memberikan manfaat kepada orang lain dengan dia berusaha sekuat mungkin tapi dia tidak dakwah, cuma dia apa namanya tadi ya dia bagus Berikan manfaat gitu ya, atau mengumrohkan orang segala macam. Cuma memang dengan harta yang benar, cuma dia sendiri hanya di situ konsepnya dakwah dia tidak, tapi dia nah ini gimana karena ada dari kata-kata tadi orang yang baik kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain itu. Nah ini gimana kan? Nah, ini kan konsep mencari nafkahnya tadi kan gencar sampai dari pagi sampai nah, tapi dia memang punya prinsip seperti itu, jadi dia bisa mencari banyak-banyaknya tapi untuk tadi yang Iya, jadi hadis itu kan macam-macam dan banyak sekali. Itu hadis ya. Jadi khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Jadi begini loh ya, saya jelaskan yang umum dulu. Jadi ceritanya hadis. Jadi Rasulullah itu menasihati setiap sahabatnya itu beda-beda, tergantung pada yang dihadapinya. Nah, makanya kita mencari ilmu itu harus supaya kita tidak salah. Seperti orang tadi benar tapi salah. Ya. Benar itu apa? Karena dia melakukan tindakan itu benar. Dia nyari duit untuk memberikan kemanfaatan pada manusia lainnya, mengumrohkan, menghajikan, membantu musola itu benar. Karena berdasarkan hadis tadi ya. Nah, salah apa? Salah itu dia hanya berpedoman atau berpendapat pada itu saja, padahal kewajiban-kewajiban lain itu banyak. Ya. Nah, ini saya ceritakan secara umum dulu. Nah, ketika Rasulullah ketemu dengan sahabat, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Abbas atau siapa itu ya, itu beliau menyampaikan sebaik-baik orang adalah orang yang sholat malam. Nah, pada saat itu beliau itu yang berhadapan dengan salah satu sahabat yang dulunya sholat malam kemudian ditinggalkan. Maka Rasulullah menyampaikan sebaik-baik orang adalah orang yang melakukan sholat malam. Itu artinya memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk sholat malam. Nah, kepada orang yang kurang bermanfaat pada manusia, beliau menyampaikan khairun nas anfa'uhu linnas. Karena orang itu punya harta tapi nggak bermanfaat, atau hartanya untuk dirinya sendiri, maka Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian kepada orang yang lain yang mungkin kurang bersemangat pada Al-Quran, maka Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Atau pada saat itu temanya tentang Al-Qur'an, maka Rasulullah menyampaikan tentang seperti itu. Ada lagi keutamaan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sampai Allah sendiri, bukan Rasulullah tapi Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Jadi sebenarnya khairukum itu banyak ya, bahkan saya punya itu catatan-catatan yang pernah saya share itu, yang dimaksud orang yang paling baik itu macam-macam, ada mulai dari Al-Quran, mulai dari bermanfaat pada manusia, suka menolong orang lain, suka qiyamul lail, kemudian orang yang mendoakan saudaranya gitu ya, kemudian juga mempelajari, mengajarkan Al-Quran, kemudian berikan petunjuk hidayah dan sosnya, kemudian orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu semua begitu. Jadi intinya apa? Intinya jangan berpedoman cuma satu saja. Nanti masalahnya jadi besok di yaumul kiamah itu gara-gara kita berpedoman pada satu saja, itu jadi masalah. Ya. Mungkin pada saat yang kita yakini itu benar. Ya, benar itu maksudnya contoh orang tadi ya. Yang orang tadi itu berpedoman pada seperti tadi, itu hadis ya. Dia sehingga dia hidupnya untuk
kerja untuk mengumpulkan duit kemudian ini, tapi dia tidak ngaji, ya, dia tidak dakwah seperti sekarang ini, dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia kena dosa lain. Karena semua nanti jadi masalah, jadi pertanyaan. Ketika dia berbuat baik, maka oleh Allah balas tuh. Nah, ketika dia meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain, dia kena siksa. Ya, contoh misalnya orang itu senang ya, kalau perkara-perkara seperti itu kan enak itu. Atau misalnya perkara tentang ibadah lah ya. Misalnya orang yang paling baik adalah orang yang qiyamul lail misalnya. Atau misalnya wirid ya. Atau baca Sayyidul Istighfar, itu bagus dan memang harus begitu. Wiridnya harus panjang, ibadahnya harus kencang. Nah, tapi ketika dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ngajak orang-orang untuk mengajak kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran, tidak ngoreksi penguasa, tidak ikut dalam berjamaah Islam atau berdakwah dengan berjamaah, itu besok di yaumul kiamah ketika dia pahalanya banyak, di stop dulu sama malaikat atas perintah Allah. Kenapa? Dia memang ditakdirkan masuk surga dengan rahmatnya Allah melalui amalannya tadi. Tapi dia tidak melakukan perintah-perintah Allah dalam hal lain. Apa itu? Berdakwah. Dia enak-enak saja mikir tentang dirinya sendiri, dia zikir, dia wirid, dia puasa, dia ibadah haji. Loh enak, karena dia punya duit. Terus kemudian dia nggak berdakwah, dia nggak ngajak orang lain, dia tidak mencegah kemungkaran. Di depan rumahnya ada kemungkaran, anaknya nggak diajak, anaknya maksiat dibiarkan, ditunda dulu masuk surganya. Nah, itu maka dia dihisab dengan hisab-hisab lain, ya gitu. Jadi memang pentingnya mencari ilmu di sini. Jadi kalau kita punya ilmu itu enak. Pada saat tertentu kita harus begini, pada saat tertentu kita harus begini. Ya makanya mencari ilmu itu, jadi tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi ya. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu maksudnya apa? Itu karena ilmu agama itu luas banget ya. Saya melihat banyak sekali ya para guru-guru, para mubalik, artis itu melakukan banyak kesalahan karena dia tuh sibuk dengan ceramah-ceramah. Padahal ceramah itu ya dia belum tentu ilmunya banyak. Kenapa? Karena dia taunya hanya sebatas itu ya. Jadi misal yang sering kita kasih contoh, ini sering ya terjadi di televisi-televisi ya. Jadi dia misalnya mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul kalian dan pemerintahan di antara kalian. Nah, kemudian dia mengatakan kita harus taat. Siapapun pemimpinnya taat. Gara-gara ayat ini lah dia nggak ngerti ayat itu. Ayat itu didudukkan pada fase yang ketiga, setelah Allah dan Rasulnya baru itu. Kan gitu kan. Nah, gara-gara dia nggak belajar, gara-gara dia ceramah di mana-mana, apalagi kalau dia itu masih mending yang salah ya, itu salah aja. Tapi kalau sampai dia dibayar untuk mendukung para penguasa dolim, itu jadi masalah. Nah, gitu. Itu orang yang ngerti aja bisa salah, apalagi orang yang nggak ngerti. Ya, para mubalik itu kan paling tidak pinter lah ya. Meskipun kadang-kadang dengan kesibukannya itu dia nggak pernah belajar. Saya juga aduh ini kasihan orang ini. Ya kasihan aja sih. Gimana sih kayak kita melihat saudara kita mau masuk jurang kan kasihan. Mau tak tolong gimana, dia orang terkenal. Ya nggak perlu saya sebutkan namanya lah. Kalian tahu lah yang sering ceramah di TV itu siapa dari ini. Dan saya tahu rumahnya, saya tahu ininya. Itu saya kasihan sebenarnya. Kasihan artinya ya gara-gara sibuk dia nggak mau belajar. Ya. Jadi pengetahuannya itu mandek pada ketika dia disibuk ceramah. Padahal kalau ceramah saja kan ya nggak cukup kan, dia harus ngaji, dia harus apa maksudnya ini, tafsirnya apa, yang dimaksud fitnah al fitnah itu asadu minal qatl itu apa, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu adalah fitnah yang ditimpakan orang kepada para pengemban dakwah. Orang berdakwah Islam kafah dilarang, itu namanya fitnah, menghalang-halangi untuk menyampaikan Islam, syariat Islam itu namanya fitnah. Dosanya lebih banyak daripada dosa membunuh, itu fitnah. Artinya itu begitu, bukan fitnah-fitnah yang ini ya. Atau tadi ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum misalnya, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan pemerintahan di antara kalian itu. Maka arti pemerintah di sini siapa? Jangan kemudian bilang, kemarin ada itu ya, dia seorang mubalik ceramah, siapapun pemimpin kita itu kan bapak kita, jangan dimarahi, jangan dijelekin. Jangankan dijelekin, demo aja nggak peduli. Orang demo atas kebijakan nggak peduli, apalagi cuma dijelekan, di demo. Nah, makanya dosa yang paling besar itu para penceramah yang tidak
tidak mengamalkan ilmunya dan tidak benar, itu dosanya paling banyak. Jadi begitu ya. Baik, silakan. Mungkin kalau ada yang tanyakan lagi. Ya, sambil menunggu yang tanyakan ya, jadi saya menambahkan bahwa setiap orang itu takdirnya sendiri-sendiri ya. Jadi ada orang yang dimudahkan mencari duit, ada orang yang dimudahkan mencari ilmu agama, ada yang orang dimudahkan dua-duanya. Meskipun dua-duanya ini tidak berarti kemudian seimbang, nggak ada kata seimbang itu nggak ada, karena pasti itu ada yang jomplang ya. Nah, maka lakukanlah semuanya. Nah, ini kuncinya pada ilmu. Semuanya itu begini. Saya kasih contoh yang paling gampang ya, paling gampang. Ini paling gampang banget. Di dalam hadis dikatakan bahwa apabila seseorang itu berdoa ya, dia melihat orang lain kemudian yang ditakdirkan punya duit, misalnya Ustadz Udin ini ditakdirkan oleh Allah gampang nyari duit ya. Kemudian dengan uang itu digunakan untuk membantu orang lain ya, mentraktir nasi kebuli pada yang hadir pada saat ini misalnya, semua ditraktir kebuli, menghajikan orang, mengumrohkan atau membantu semua yang kesulitan, bantu jembatan, pohon atau air ya, atau kemaslahatan umat. Kemudian kita atau saya misalnya ya, atau orang lain yang tidak punya duit sebesar Ustadz Udin, kemudian dia bilang begini, ini dalam hadis dikisahkan ya, waduh, andai kata aku punya duit, maka aku akan melakukan hal yang sama. Nah, maka dia oleh Allah dikasih pahala yang sama loh. Apa nggak enak itu? Ya kan? Itulah kemurahan Allah itu sampai di situ. Itu nggak akan diketahui oleh orang-orang yang punya duit. Makanya Allah itu, aduh, kalau punya ilmu tuh enak-enak. Ya kan? Kalau orang punya duit bisa naik haji, umroh tiap tahun, ya kan? Bahkan mungkin haji tiap tahun. kalau memenuhi kuota atau menteri lah. Bagi orang yang nggak punya duit gampang, ada ilmunya, ada amalan yang bisa mendatangkan haji dan umroh. Nah, ya kan? Ada. Allah itu kan maha pemurah, nggak mungkin yang satunya ya Allah lah ini punya duit banyak tiap tahun dia haji dan umroh lah. Kalau hamba lain nggak punya duit gimana terusan? Nah, kan gitu. Jadi semua oleh Allah, kemurahannya Allah pada situ. Jadi kalau punya ilmu itu enak. Jadi bisa melakukan hal yang sama pada ini. Iri saja, iri kan tidak boleh kecuali pada dua. Iri yang yakni orang yang dikasih harta kekayaan digunakan untuk kebaikan. Makanya saya iri ke Pak Udin atau ke Ustadz Udin, ini saya iri ketika antum punya duit banyak kemudian diberikan ke orang lain untuk kemaslahatan. Nah, saya iri. Maka iri saya ini bukan saja boleh tapi dapat pahala. Wah, kalau saya ini ya, karena saya pernah melakukan seperti itu ya. Jadi ini tahadus binikmah ya, mudah-mudahan saya mohon pada Allah supaya ini jadikan amal kebajikan ya. Pada saat itu saya punya uang 5 juta ya. Itu pas uang saya pas udah habis tinggal 5 juta. Ada tetangga datang pinjem, Pak saya pinjem 5 juta. Ya udah, makanya saya mohon pada Allah mudah-mudahan ini 100% ya. Nah kemudian dikembalikan kan jarak sebulan atau berapa itu. Habis itu pinjam lagi 15 juta. Dipikir uang saya banyak. Nah, terus saya bilang, Pak, kemarin tuh uang tinggal 5 juta dan sekarang udah berkurang. Ya sudah. Nah, tapi saya punya hati begini, andai kata saya punya duit tak kasihkan, maksudnya tak kasih, tak pinjamkan ya. Kalau pinjam itu pahalanya banyak ya. Jadi dikalikan 18 daripada sedekah, Masya Allah. Ada kunci-kunci seperti ini yang orang nggak ngerti ya. Makanya saya berniat gitu saja, itu oleh Allah dikasih pahala seperti orang meminjamkan loh, bayangkan. Ada, hadis itu ada. Makanya saya sering itu, ketika baca hadis ini langsung tak niatkan, ya Allah saya pengen niat. Ya Allah, andai kata saya punya duit, saya akan umroh tiap tahun menghajikan murid-murid saya. Ya Allah, andai kata saya datang berlimpah berbagai uang, itu murid-murid saya itu tak kasih. Ya. Murid yang dekat dan murid yang jauh. Kan saya punya murid banyak banget ya. Ada yang murid saya dari PTDI, ada dari UNESA, ada dari
Erlangga banyak, dari Stis Syariah banyak, dari di sini juga banyak. Kalau saya punya duit kayak Imam Malik, Imam Al-Lais, ya, Imam Abu Hanifah. Ya meskipun Ustadz Udin kaya raya, nih tak kasih Ustadz Udin 500.000. Ya kalau saya punya uang 1 miliar, kan gitu kan? Jadi enak. Nah, baik, ada yang tanyakan lagi, silakan. Tapi Ustaz, kan ada ini juga, Ustaz. Jangan nunggu sampai punya kamu bersedekah itu, apa yang kamu punya saat ini sedekah gimana, Ustaz? Jadi nggak harus nunggu sampai banyak gitu. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Yang tadi yang dimaksud maksudnya. Iya, jadi itu nggak ada hadisnya, itu cuma keterangan. Keterangan kalau nggak salah, saya ceritakan dari Hamka ya. Saya baca petuahnya Hamka itu sampai itu berapa tahun yang lalu ya. Dan itu saya amalkan, alhamdulillah ya. Jadi itu kata-kata Hamka itu ya, nggak ada dalam hadis, tapi bagus banget. Hamka itu begini mengatakan. Jadi Hamka itu singkatannya apa sih? Dimut. Hamka itu singkatannya apa? Haji Abdul Malik apa gitu ada. Ya. Hamka 5. Haji Abdul Malik ya. Abdul Malik, terus Kasamin Hamka Karim Amrullah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, namanya Hamka. Ya. Ingat-ingat ya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Hamka itu pernah mengatakan begini, kalau nggak salah, saya agak lupa ininya ya. Tadi begini. Sedekahlah, jangan menunggu kaya, tapi lakukanlah sedekah ketika engkau punya, sampai engkau kaya. Saya agak lupa ini. Jadi janganlah engkau bersedekah menunggu kaya, tetapi sedekahlah engkau ketika punya sampai engkau kaya. Terus kemudian apa itu lagi? Sholatlah. Ada, saya lupa. Yang saya ingat tentang sedekah itu ya. Saya coba nanti saya buka ya. Itu kata-kata saya tersentuh banget itu. Jadi sedekah itu kata-kata Hamka tadi. Sedekah itu tidak menunggu kaya, tidak menunggu banyak. Karena sedekah dalam hadis itu, nah ini kalau dalam hadis saya jelaskan ini. Kalau ini dalam hadis ini pas dengan kata-kata Hamka tadi. Kalau tadi kata-kata Hamka, sedekah itu tidak menunggu kaya, tetapi sedekahlah selagi engkau punya, ya, sampai engkau kaya. Nah hadisnya begini, 1 dinar mengalahkan 100 dinar, ya, itu hadis pertama. Jadi 1 dinar mengalahkan 100 dinar. 1 dinar itu ketika disedekahkan, karena yang bersangkutan itu punya 1 dinar, jadi uangnya cuma 1 dinar. Disedekahkan 1 dinar, berarti berapa persen? 100%. Nah, yang 100 dinar itu dia punya kekayaan 1 juta dinar. Ketika disedekahkan 100 dinar, itu berapa persen? Atau 1000 dinar lah, jangan 1 juta lah. 1000 dinar disedekahkan 100 dinar, berarti berapa? 10%. Berarti tinggi yang mana? Tinggi yang 1 dinar, ya kan? Jadi 1 dinar itu lebih tinggi daripada 100 dinar tadi, ya. Jadi kalau kita punya di dompet kita cuma 10.000, maka itu kita berikan, itu bisa mengalahkan 1 juta. Sebab yang 1 juta tadi uangnya itu 100 juta. Ya, ini fakta ya. Saya ketika bertanya itu pernah ditanya oleh beberapa jamaah itu. Ternyata dia punya uang banyak, kemudian berikan ini untuk bisnis, untuk wah banyak banget. Jadi kalau dia memberikan 50.000, 100 itu kecil itu, karena uangnya banyak. Nah itu hadis pertama tadi. Nah hadis kedua ini pernah saya sampaikan dalam video saya. Kalau ini hadis kedua, ada 3 sahabat. 3 sahabat itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya jumlahnya nggak tahu, 1 dinar atau 10 dinar, saya lupa ya. Ya Rasulullah, saya bersedekah 1 dinar, ya kan? Cuman uang saya hanya ada itu. Maka ya kamu baik. Kemudian ya Rasulullah, saya punya uang 10 dinar, saya sedekahkan semuanya. Ya kamu baik.
Nah, kemudian yang ketiga adalah, ya Rasulullah saya punya 100 dinar. Saya sedekahkan karena punya uang saya cuma itu aja. Jadi yang satu itu 1 dinar, yang satu 10 dinar, yang satu 100 dinar itu disedekahkan semua karena uangnya cuma itu saja. Cuma itu saja, itu yang 1 dinar cuma 1 dinar, yang 10 dinar cuma 10 dinar, yang 100 dinar cuma 100 dinar. Ya, jadi 100% semua. Maka Rasulullah menyampaikan kalian pahalanya sama loh. Berarti pahala sama itu orang yang punya 1 dinar, orang yang punya 10 dinar, orang yang punya 100 dinar itu pahalanya sama. Kenapa? Karena diberikan 100%. Paham sampai di sini?